Bismillah, ketemu lagi. Memang ya, yang namanya Samsung kalau bikin produk high end itu pasti bagus desainnya. Nggak smartphone, nggak AC, nggak kulkas, nggak TV, semuanya cakep-cakep. Kami pun sangat mengapresiasi line up produk display dari Samsung seperti Samsung The Frame, The Serif, dan yang baru aja kami coba adalah Samsung Odyssey. Ini adalah monitor gaming yang paling ambisius, paling edan, paling gila yang pernah kami coba. Samsung Odyssey sendiri terdiri dari beberapa seri, ada G3, G5, G7, dan G9 sebagai yang tertinggi. Bagi kami Odyssey G9 seperti monitor dari planet lain dari masa depan. Dimensinya 49 inch, sangat besar untuk sebuah monitor gaming, dan yang membuat lebih gila lagi adalah rasionya yang super duper ekstra lebar 32:9. Siapapun yang baru pertama kali melihatnya akan bingung. Kok ada ya monitor seperti ini? Saking lebarnya kita harus menyiapkan meja yang juga super lebar. Termasuk juga kaki atau standnya yang sangat panjang. Karenanya untuk memasangnya sebaiknya berdua, jangan sendiri. Monitor ini terbagi dari beberapa part yang harus kita pasang terlebih dahulu. Selain part kaki atau stand, ada juga bagian leher, penutup leher, dan penutup bagian belakang untuk kabel manajemen, serta style ring untuk mempercantik refleksi dari lampu RGB yang ada di monitor. Lampunya terletak di bagian belakang berbentuk bulatan besar yang sekilas terlihat menyerupai seperti mata robot. Disebutnya Infinity Core, sedangkan material bodi belakangnya terbuat dari plastik dengan warna putih glossy dengan aksen garis-garis asimetris yang sukses memberikan kesan mewah sekaligus futuristik. Sekali lagi, kalau untuk urusan desain, Samsung memang sulit dilawan. I/O ports pada monitor ini tersembunyi di balik cover penutup di bagian belakang. Ada satu port HDMI, dua display port, jack audio, dan satu port USB. Kehadiran jack audio sendiri sangat krusial karena monitor ini tidak memiliki built-in speaker. Menu pengaturan pada Odyssey G9 ini bisa diakses melalui joystick yang terletak di sisi kanan. Dengan hanya satu tombol seperti ini membuat pengoperasiannya itu semakin mudah karena tidak kebanyakan tombol. Dari menu ini kita bisa melihat informasi dan mengatur fitur-fitur gaming yang esensial ya, seperti black equalizer, response time, refresh rate, adaptive sync, dan juga low input lag. Tidak ketinggalan opsi pengaturan lighting untuk Infinity Core serta fitur picture in picture. Dimensi 49 inch dengan aspek rasio 32:9 pada Odyssey G9 menghasilkan resolusi 5120x1440p. Artinya sebenarnya Odyssey G9 ibarat dua buah monitor 27 inci 16:9 beresolusi QHD yang disusun secara horizontal. Karenanya kami sering menggunakan mode split screen, membagi dua tampilan layarnya kiri dan juga kanan untuk multitasking. Samsung mengklaim Odyssey G9 memiliki 125% level sRGB yang mana akan aktif pada mode cinema. Sementara jika kita menggunakan mode khusus gaming seperti Bright, FPS, RTS, atau RPG, level sRGB-nya ada di kisaran 100%. Sementara level brightness-nya ada di angka 400 nits untuk mode SDR dan 1000 nits untuk HDR. Sebagai monitor gaming yang ambisius dari brand sekaliber Samsung, Odyssey G9 ini punya spek yang menjanjikan. Respon time-nya 1 millisecond gray to gray, refresh rate-nya 240 Hz ya dengan Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync, memberikan experience yang benar-benar baru tapi tetap optimal di mata. Namun tentunya butuh PC atau laptop super untuk bermain game di monitor seperti ini karena resolusinya cukup tinggi di 1440p dan viewing angle super luas, maka akan terasa kurang nyaman jika game yang dimainkan mendapat frame rate di bawah 40 fps. Lag dan jaggisnya itu bisa bikin pusing karena area monitor yang sangat lebar. Sebaliknya jika punya PC atau laptop kencang, di sini kami menggunakan ROG Flow X13 ya dengan Ryzen 9 dan RTX 3070. Kami benar-benar merasakan puncak kenikmatan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Terasa begitu imersif bermain game racing atau adventure atau bahkan first person shooter di layar yang selebar ini. Apalagi Odyssey G9 termasuk juga G7 dan G5 ini menjadi pionir monitor gaming dengan lengkungan 1000R yang membuat kita merasa seperti dikepung, dikelilingi oleh monitor. Sejauh mata memandang, sejauh itulah hamparan layar tersaji. Namun sedikit catatan, terkadang ada beberapa game yang
tidak atau belum optimal dimainkan di monitor super wide. Contohnya Mafia 3 di mana posisi HUD itu saling bertumpuk atau tidak sesuai yang semestinya. Namun ini hanya terjadi pada segelintir judul game aja. Kami juga menjajal bermain konsol, namun karena opsi grafis game konsol itu tidak se-fleksibel game PC, jadi rasanya tetap lebih enak bermain dengan rasio aslinya itu 16:9. Artinya akan ada black bar di sisi kiri dan kanan layar yang cukup besar. Tapi kalau berencana main game konsol sembari multitasking, ya browsing atau memutar video walkthrough, kita bisa mengaktifkan fitur picture by picture dengan membagi dua layar, satu untuk konsol, satu untuk laptop. Nah, dengan layar yang selebar ini kami pun sering menggunakannya untuk video editing. Experience-nya sangat-sangat menyenangkan ya, karena super lega. Sisi kiri layar untuk Windows Premiere Pro dan sisi kanan layar untuk Windows File Explorer untuk memilih file videonya. Ini top banget. Lalu sebenarnya apakah monitor selebar ini benar-benar nyaman dan dibutuhkan ya untuk mendapatkan experience bermain game yang maksimal? Tentu tidak semua orang butuh atau cocok dengan monitor seperti ini. Tapi jika kalian sudah punya PC atau laptop gaming kelas atas dan ingin membangun setup gaming yang tidak biasa, maka Odyssey G9 adalah salah satu monitor wajib untuk dibeli. Oh ya, kalau misal kalian tertarik nih mau beli tapi mau coba-coba dulu. Nah, yang tinggal di Jakarta kalian bisa datang ke Samsung Store di Senayan Park ya. Di sana kalau nggak salah ada demo unitnya, jadi bisa coba langsung sepuasnya sebelum beli.